Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Citra. Saya akan coba untuk mempresentasikan eh, tugas koneksi antar materi modul 2.1. Baik, dalam tugas koneksi antar materi modul 2.1, coaching untuk supervisi akademik, di mana saya sendiri sebagai CGP Kabupaten Lingga, Angkatan ke-6, nama Beri Citra, asal sekolah SMA Negeri 1 Singkep. Langsung saja, pengertian coaching. Menurut Coach Grant tahun 1999, coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi diri. Dalam International Coach Federation dijelaskan bahwa coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Metode pengembangan diri selain coaching itu ada beberapa. Yang pertama, mentoring. Mentoring tersebut bertujuan membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya untuk membantu mente mengembangkan dirinya. Hubungan antara coaching dan mentor yaitu seorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Metode yang kedua adalah metode konseling. Bertujuan memberikan solusi ketika ada masalah emosi dan psikologis. Fokus pada pembenahan masa lalu dan melibatkan terapi dan pendekatan remedial. Hubungannya, seorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuan. Metode pengembangan diri selain coaching yang selanjutnya adalah fasilitas atau fasilitator. Bertujuan membantu memudahkan kelompoknya dalam mengidentifikasikan dan memecahkan masalah dan membuat keputusan untuk meningkatkan efektivitas kelompok itu. Hubungannya, seorang yang berada di luar kelompok dengan suatu kelompok yang difasilitasinya. Pengembangan metode dari selain coaching yang selanjutnya adalah training. Bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan trainer. Hubungannya, seseorang yang ahli dan kelompok yang perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Sementara coaching sendiri yaitu bertujuan untuk menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Hubungannya, membangun kemitraan yang setara dan coach sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan, maka coach lah yang membuat keputusan sendiri. Empat cara berpikir melatih guru dalam menciptakan semangat. Tutwuri Handayani. Yang pertama,
coach dan coachee adalah mitra belajar, di mana mitra belajar memberikan perspektif keselarasan dalam berinteraksi dan berdialog antara coach dan coachee. Yang kedua, emansipatif, di mana proses membuka ruang emansipatif bagi coach dan coachee untuk coaching, untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma, rasa percaya, selaras, apresiatif yang mengikat mereka. Ketiga, kasih dan persaudaraan, di mana proses coaching mengikuti atau mendampingi atau mendorong kekuatan diri secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih, tanpa berkeinginan menguasai dan memaksa. Keempat, ruang perjumpaan pribadi, di mana proses coaching membangun keduanya untuk rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Kebebasan tercipta melalui pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan diri coachee. Paradigma berpikir coaching ada 4. Yang pertama, fokus pada rekan yang akan dikembangkan atau coachee. Kedua, bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru. Prinsip coaching terdiri dari 1. Kemitraan, di mana kemitraan tersebut setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Prinsip coaching yang kedua adalah proses kreatif, di mana dilakukan melalui percakapan yang 1. Dua arah, 2. Memicu proses berpikir coachee, dan ketiga, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Ketiga, memaksimalkan potensi percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee serta disimpulkan oleh coachee juga. Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh coach berdasarkan International Coach Federation yaitu ada 4. 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. Kedua, keterampilan membangun hubungan yang baik. Ketiga, keterampilan berkomunikasi. Keempat, kemampuan memfasilitasi pembelajaran. Peran coaching di sekolah. Dalam pembelajaran, coaching menjadi salah satu proses yang sangat penting dilakukan di sekolah. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya atau perilakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada proses coaching, murid diberikan kebebasan, tetapi pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Hal ini berkaitan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam pemenuhan kebutuhan individu setiap murid, yang juga tertuang dalam pembelajaran berdiferensiasi sosial dan emosional murid. Sistem Among dalam coaching. Istilah yang sering kita dengar adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yaitu menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tut Wuri Handayani
menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan handayani semua kekuatan daripada murid. Peran guru sebagai coach di sekolah. Seorang guru harus memiliki keterampilan coaching agar dapat menemukan jati diri dan memaksimalkan potensi dirinya. Selain itu, guru juga sebagai among, yaitu memberikan tuntunan berupa pertanyaan reflektif dengan tujuan mendorong potensi murid. Pertanyaan dalam proses coaching membantu murid berpikir kritis, sehingga mampu menemukan potensi dirinya. Dengan menemukan potensi dirinya sendiri yang dimilikinya untuk dikembangkan. Proses coaching melibatkan sosial dan emosional baik coach maupun coachee-nya. Kompetensi inti coaching ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, kemampuan untuk hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, kompetensi yang kedua adalah mendengarkan aktif. Seorang coach akan lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee. Kompetensi inti coaching yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran sehingga memunculkan hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Model coaching dalam alur percakapan Tirta. Tahapan Tirta terdiri dari 1. Tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Selanjutnya, identifikasi, di mana menggali dan memetakan situasi, menghubungkan fakta-fakta. Yang ketiga, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Yang terakhir, tanggung jawab, berkomitmen untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Tahapan Tirta ini membantu guru dalam memiliki keterampilan coaching. Komunikasi dalam praktik coaching. Aspek berkomunikasi untuk mendukung praktik coaching yaitu 1. Komunikasi asertif, kedua mendengarkan aktif, ketiga bertanya efektif, keempat umpan balik yang positif. Selanjutnya, supervisi akademik dengan berpikir paradigma berpikir coaching. Poin-poin yang penting pada supervisi akademik dengan berpikir paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Selanjutnya, siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi.
Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh dan emosi yang dirasakan. Kalau pengalaman materi atau pembelajaran yang baru saja diperoleh adalah konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, paradigma dan prinsip berpikir coaching. Yang ketiga, kompetensi inti dan alur tita sebagai alur percakapan coaching. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Sementara, pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar tentang emosi yang dirasakan, yaitu tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang kedua, tertantang untuk praktik coaching dengan murid dan rekan sejawat agar terampil untuk melakukan coaching untuk supervisi akademik. Pengalaman reflektif berkaitan dengan pengalaman belajar. Apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang sudah baik dalam keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu yang pertama, mendapatkan pemahaman materi coaching yang sudah dipraktikkan. Yang kedua, menjadi teman diskusi yang asik dan menyenangkan serta memberikan kenyamanan coaching. Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu yang perlu diperbaiki adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee agar dapat menggali potensi coachee. Oleh karena itu, perlu adanya coaching latihan agar kemampuan semakin baik, khususnya dalam menerapkan 3 kompetensi inti dalam coaching. Keterkaitan antara kompetensi dan kematangan diri pribadi, yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitarnya. Peran seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Dalam proses coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching, seorang coach wajib untuk melakukan kehadiran penuh dengan salah satunya melakukan teknik stop dan mindful listening. Saya ulangi, melakukan teknik stop dan mindful listening yang telah kita pelajari. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan rekan yang dikembangkan paling besar kemungkinan keberhasilannya. Disebabkan potensi coaching beragam, maka keterampilan sosial emosional perlu untuk memaksimalkan potensi coaching. Refleksi terkait dengan modul. Coaching adalah sebuah alat yang dapat membantu profesi kita sebagai pendidik dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Kompetensi sosial emosional dalam proses coaching ini, seorang pendidik yang berperan sebagai coach untuk coachee dapat mengendalikan diri dan emosi, menimbulkan rasa empati, rasa sosialisasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Refleksi terkait dengan modul. Melalui coaching dapat membantu guru dalam menuntun segala kekuatan kodrat murid, mengarahkan murid dalam menggali potensi murid.
Proses coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak, coach, dan coachee. Pertanyaan dalam proses coaching mendorong coachee berpikir kritis dan mendalam, yang bermuara coachee menemukan kekuatan diri dan potensinya untuk terus dikembangkan secara berkesinambungan agar menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Proses coaching akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Harapannya, proses coaching yang menjadi salah satu langkah yang tepat untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu merdeka belajar. Refleksi terkait dengan modul 1, penerapan coaching untuk supervisi akademik sama dengan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi dan komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajarannya meningkat seiring meningkatkan motivasi kinerja guru. Yang kedua, coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Merupakan kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi dengan dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Refleksi terkait dengan modul tantangan implementasi coaching di sekolah. Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai proses yang bersifat satu arah. Supervisi hanya menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawab mengevaluasi para tenaga pendidik. Alternatif solusi untuk tantangan yang ada yaitu para proses coaching, seorang coach menekankan menjadi pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya memberikan pertanyaan yang merangsang ide untuk mencari solusi sendiri dari diri coach. Oleh karena itu, coach membutuhkan keterampilan untuk menemukan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah coachee agar ke depannya lebih baik. Koneksi antar materi. Hubungan antara coaching dan pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara, yaitu kesiapan diri, kedua, minat murid, ketiga, profil belajar. Pemetaan kebutuhan belajar murid menjadi sumber data bagi coach, sehingga murid dapat mengoptimalkan potensinya menemukan solusi terbaik. Koneksi materi, coaching, dan kesadaran sosial emosional. Dalam kesadaran sosial emosional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosial, serta mengambil keputusan yang tepat. Demikianlah hasil screencast presentasi yang saya laksanakan untuk koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.